adalah Allah Makanya Bapa. kamu mualaf. Loh, Kenapa kamu yes, mualaf? Karena kamu kurang paham. Makanya sini biar saya kasih tahu. Pantesan aja. udah. Yesus adalah Dengerin Allah dulu, Bapa makanya. kok. Dengerin Iya, dulu biar kamu paham. iya, 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 Pantesan iya, aja iya, iya. kamu tuh, oh apa Dia mualaf. mau menggiring aku Nah, kembali ke Mawar Saron, guys. dengerin dulu nih. Nah, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku? Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini artinya ya teman-teman, selama Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sudah ada di situ, dia sudah bersama-sama Filipus, gitu. Iya, Allah udah Bapa itu bener. Udah bener kok. Yesus Allah tapi Bapa. konteks Umar, ya Iya berbeda udah, Kak, konteks. Kak Hos sudah bener. Yesus adalah Allah Bapa. Mantap itu, Wanes. Yesus adalah firman Allah, firman Firman bersama-sama dengan Allah. Allah, firman adalah Allah. Allah yang benar Makanya siapa? konteksnya itu berbeda. Iya, Kalau diterusin. kalau Allah yang yang ini benar siapa? Kan Bapa nih, Allah yang kalau benar. oke, kalau yang saya ini nggak tahu ya Yesus benar apa. itu disebut Bapa, ayatnya ada. Yesus disebut Tuhan, ayatnya ada. Yesus disebut utusan, ayatnya ada. Lah benar, Yesus adalah Allah Bapa. Udahlah, Dengerin dulu. Wanes sudah Wanes. Kalau mereka itu menyatakan bahwa Allah yang menjadi Allah nih menjadi manusia, turun ke dunia menjadi manusia, ya. Iya, Allah Bapa yang sempurna. tidak terlihat, Bapa yang tidak terlihat, yang adalah Itu mereka roh, dia berinkarnasi ke dunia dalam bentuk fisik dikenal dengan Yesus. Artinya apa? Di era perjanjian lama, Bapa memperkenalkan dirinya dengan nama YHWH. Di era perjanjian baru, Bapa memperkenalkan namanya dengan nama Yesus. Udah benar, Yesus adalah Allah Bapa. Apa yang kau salah. ributkan? Lo kok salah gimana? Ntar kau dimarahin Mikana lo. Yesus adalah firman Allah. Firman Allah Iya, yang itu. firman Kalau Allah itu dikatakan siapa? konteksnya berbeda, bro. Kalau Kak Hos ngomong firman Allah itu adalah Allah, maka Allah yang benar siapa? 1 Korintus 8 ayat 6 udah ngomong, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Artinya apa? Allah yang benar itu ya Bapa. Berarti Yesus itu siapa? Yesus adalah Allah. Yesus satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa itu sendiri. Udah benar. Kenapa bingung? Itu pendapat kamu. Makanya kan tadi kan saya sudah bilang sama kamu. Itu Filipus nanya, Ca. Filipus Filipus nanya, nanya, dengerin dulu nih. tunjukkan Makanya gini. Bapa. Nah, Gimana sih? oke. Kita Orang udah bahas. bener Sabelian kok. Sabelian itu bapak gereja, Ca. Sabelian itu punya, belum. Sabelian itu punya murid. Dia bapak gereja. Dia punya murid namanya siapa ya? Bukan punya murid. Sabelian itu punya guru namanya Praxeas. Praxeas ini bapak gereja. Dia ngajarin konsep monarki modalism yang dimana di dalamnya ada patripasianisme modalis. Nah, pengajaran dari Praxeas ini ditentang sama Tertullian. Makanya Tertullian bikin buku Again of Praxeas. Itu sisi historisnya. Jadi udah bener. Orang tokonya cuma satu-satu itu aja. Pada mulanya adalah firman, masuk dalam teologi inkarnasi. Makanya di era perjanjian lama, Bapa itu memperkenalkan dirinya dengan nama YHWH. Di era perjanjian baru, Bapak memperkenalkan dirinya dengan nama Yesus. Ya itu aja tokonya. Kan gitu, udah bener Sabelian. Nggak apa-apa dibilang bidat gitu loh. Udah belum? Udah. Udah belum? Oke. Ini gantian ya. Ya boleh. Aku tetap mengasihi kamu, Umar, supaya Iya kamu itu. karena gua kan ganteng. Ya, kamu ganteng, ganteng banget. Nah, tadi kan sudah saya bilang sama kamu, ya, di dalam Korintus itu berbeda, apa yang kamu sampaikan itu berbeda. Makanya saya bilang, saya tadi sudah kasih tahu sama kamu yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 6. berapa tadi? Ayat 1 6. Korintus ayat 6. Iya. 1 Korintus Ayat ayat 6 ya. Iya. Oke, 1 Korintus ayat 6.
Di situ 1 Korintus ayat 6 di situ dikatakan sesuai dengan kesaksian. Ini Mana bukan ayatnya kau baca? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8. Nah, oke. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan di sini ya, teman-teman. Bagi kita hanya ada satu Allah. Benar, hanya ada satu Allah gitu loh. Yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, jadi semua ini, semua yang apa yang terjadi ini itu berasal dari Allah, Allah Bapa. Dari Ya. Yesus firman Allah loh. Ya. Nah, Dia oke ya. satu-satunya Allah yang benar loh, Allah Bapa itu. Tadi kamu ngomong aku diem, masa aku ngomong nggak bisa diem? Nah, Gitu aja supaya marah, kamu weh. dengerin dulu. Kamu tuh Iya, iya, makanya iya. kamu alat. Udah kembalilah, aku mengasihi kamu. Nah, Percuma kembali. Aku udut dulu Kak Os ya, udut. ya udah lah. Oke, di sini dikatakan di 1 Korintus ayat 8 ayat 6 ya, teman-teman. Bagi kita hanya ada satu Allah, benar. Yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan. Dengerin ini. Yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan. Nah, berarti Yesus ini menjadikan lewat firman-Nya, ya. Allah itu menjadikan sesuatu itu lewat firman-Nya, yaitu Yesus. Nah, oke ya. Yaitu Yesus Kristus yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, diciptakannya manusia, diciptakannya itu melalui firman-Nya. Makanya dikatakan Yesus adalah firman Allah. Nah, ini ayat bagus banget ini. Ini menerangkan untuk kita supaya kita tuh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu loh teman-teman ya. Makanya kalian itu jangan bilang kapan Yesus dikatakan Tuhan. Ini ayat tuh bagus banget. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan. Nih, segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup, yaitu melalui firman-Nya. Berfirmanlah Allah, dijadikannya manusia, jadinya kita. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang, jadilah binatang. Itulah yang dikatakan firman Allah, gitu. Ini ayat bagus banget teman-teman. Jadi kalau kalian bilang berarti itu satu, ya emang satu gitu. Allah adalah sumber, ya. Allah adalah sumber, ya. Yesus adalah firman-Nya, gitu. Jadi ini satu, nggak bisa di 2, 3, 4 kan, gitu. Ya Ini emang ayat satu yang Kak Os, emang satu iya, kok. satu, tetapi Allah Bapa berbeda Dia. konteks. Allah Bapa Dia. Kalau yang seberang itu mereka menyatakan seperti ini, mereka menyangkal anak, mereka menyangkal anak yang ada di dalam pada saat Yesus menjadi manusia, gitu. Itu mereka sangkal. Nah, oke ya. Kau nyindir Lina Wijaya apa? Hah? Kau menyindir Lina Wijaya? Tritunggal dia. Wah, ngelek gue. Kok lu larinya ke situ, orang lari begini kok. Oke. Kita ngambil ke di Yohanes ya. Di Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 8 ya tadi ya. Ayat oh ya. 9. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepada, ini kita ngambil logika nih. Kita bicara secara logika biar supaya kalian paham nih. Ya, Yesus Allah Bapa. gitu. Karena kan ada lagunya Jacqueline Selose. Yesus kau Bapa yang setia. Mau. Ini gue baca dulu nih. Lu Kita gimana? bicara di Yohanes 14. Dengerin Kau dulu. Kau putar lagunya. Yesus kau Bapa yang setia. Ada loh. Bentar dulu. Ini yang kedua nih. Iya. Kedua. Yohanes 14 ayat 8 dikatakan di sini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus terus. kepadanya,
telah sekian lama aku bersama kamu. Pada saat Tuhan Yesus ada di dunia, ya pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Filipus tidak melihat, dia tidak tahu bahwa selama ini, selama Tuhan Yesus ada bersama Filipus, dia tidak mengenal. Makanya Yesus mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku? Ia telah melihat Bapa. Nah, udah Ya, benar. itu Benar, Yesus Allah Bapa. Udah lawanes kita. lu lawanes. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, kalau kamu bicara, kalau kamu bilang kamu wanis, ya kamulah itu. Kalau saya sih jujur, apa yang menjadi Ada mereka? lagunya Kak Jacqueline. Bapak Apa itu? Yesus kau Bapak yang setia. Coba kau putar. Kau kan punya soundcard. Ya, Siapa Bapa tahu yang aku. setia. Nah, apa yang di situ lagu yang perlu kamu Ya ini? udah, Yesus Bapak yang setia, oneness kita. Udah. Yesus Kita Bapa yang setia. iya, kita lawan Tritunggal. Aduh, kalau kamu bilang itu oneness, itu Tritunggal, ya itu urusan kalian. Tetapi firman Tuhan berkata seperti itu ya teman-teman. Firman Tuhan berbicara seperti itu, gitu. Ini firman Tuhan yang berkata, ya. Nah, kalau misalkan kalian bilang, oh itu pengajaran Tritunggal, ya itu urusan kalian. Itu pengajaran ini. Tetapi kalau saya lihat pengajaran dari teman-teman oneness, itu banyak kesalahan, banyak sekali ya ini yang saya tahu nih ya, karena kan saya beberapa kali mengikuti dan beberapa kali pernyataan dari mereka itu yang membuat Alkitab itu jadi rusuh gitu loh. Kenapa saya bilang gitu? Ada ayat-ayat yang menyatakan, oh Yesus itu Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Allah itu berubah menjadi manusia, itu Yesus. Ini mereka menyangkal anak. Ya gitu. kalau Yesus bukan Allah Bapa, ada 3 Kak Hos. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kan gitu. Oke. Gimana sih? Mending tadi Allah itu Esa siapa? Bapa itu siapa? Ya Yesus itu. Wong Yesus bilang kok dalam kitab Wahyu. Yesus berfirman loh, akulah Alfa dan Omega. Ayo, siapa Alfa Omega? Kalau bukan Bapa. Siapa Alfa dan Omega? Yesus berfirman, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Nah, siapa? Kalau bukan Bapa itu sendiri. Bahasa Ibraninya Yesus berfirman, Ani Alef Yataf, Ani Harrison via Akaron. Loh gimana lo? Yesus Bapa lo. Pantesan kamu tuh mualaf. Loh gimana lo? Yesus satu-satunya Allah yang benar kok. Iya. Gimana sih? Oh, kamu udah apa namanya? Loh aku baca PB-mu, 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus itu Tuhan dalam PB, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, Yesus Tuhan. Kan gitu. Di kitab Wahyu, di kitab Yohanes, Yesus utusan. Mereka mengenal bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka juga mengenal bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yesus Tuhan ada, Yesus utusan ada, Yesus Bapa ada. Akulah Alfa dan Omega. Lu Yesus itu Bapa lu. Udah oneness, nggak apa-apa, itu bagus. Daripada Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada 3. Kamu enggak, kamu udah udah Kembali kemana? kepada ini, kepada Aku baca ajaran PB agama. Kak Hos, baca PB. Makanya, kalau kamu baca PB kamu nggak paham gitu. Nah, Loh, gimana? apa yang kamu sampaikan tadi sama apa yang kamu sampaikan ayat-ayat tadi, pantesan aja kamu mualaf, kamu tuh nggak paham artinya, kamu tuh nggak paham maksudnya. Nah, Ya udah Kak Hos, berarti udah. Aku izin dulu. Gak apa-apa lah Kak Hos Wanes. Bagus lah, Wanes benar kok. ini ada yang WA saya, gara-gara saya masuk grup. Saya kan ada masuk grup grup Katolik Grup apa? ya. Ini dia WA saya mulu, bajingan, penipu. Nah ini masuk lagi nih, hidung babi besar, sinis, licik kata dia.
Udah ampuni Saya saja, nggak boleh. saya Ampunilah. diteror-teror terus guys. Jadi saya tuh masuk kan pertama kan saya ada masuk grup grup apa namanya grup Kristen Protestan. Nah saya masuk grup Kristen Protestan udah iya gue di ini di apa namanya di kayak di apain gitu karena kan eh, nomor handphone yang saya kasih itu kan nomor kerja gitu kan karena saya pikir nomor kerja ya nggak ada masalah gitu kan karena kan namanya itu kan udah biasa kan Kaos, udah aku gitu izin dulu Kaos ya. iya ya Oke, thank iya you saya juga Kaos. ini Sehat selalu. ya saya selalu balik lagi ya Umar biar supaya kamu belajar tentang Alkitab Umar jangan salah ya. Iya aku di ini terus diteror terus teman-teman gitu. Aku diteror terus sama itu yang kan aku pertamanya kan aku masuk grup. Nah itu pun aku nggak dimasuk apa namanya tanpa seizin aku. Itulah yang si LW itu kan. Aku kasih nomor dia. Ini aku cerita deh. Ini sampai dia ini aku. Tapi aku nanti suruh adik aku atau abang aku ya atau bapak aku tuh ngelacak dia supaya dia baru tahu rasa. Kalau dia dapat saya bilang yang itu dia belum tahu keluarga saya ini nanti kalau udah dapet itu orang nangis-nangis di kantor polisi baru tahu rasa itu tapi nggak ada masalah. Nah jadi gini loh ceritanya kemarin kan waktu belum kenal LW kenalnya kan di sosial media. Nah kenalnya di sosial media udah gitu dia minta nomor saya itu dia minta nomor handphone saya nggak kasih. Nah, lama baru saya kasih. Ternyata itu dia masukin aku ke grup tanpa seizin aku gitu. Aku bilang, "Kenapa masukin ke grup?" Aku bilang, "Kok nggak minta izin?" Aku bilang gitu. Nah, datang dia, udahlah masuk kata gitu. Ya udahlah, aku pikir itu grup apologet ya. Nah, grup apologet Kristen. Nah, aku dimasukin di situ tanpa seizin aku gitu. Dan udah gitu udah tuh yang pertama udah gitu ada aja tuh berisik apa segala macem kan ya udah pikir aku kan bukan apologet ngapain aku masuk ke grup. Nah ya udah aku keluar tuh aku hapus tuh aku potek tuh nomornya aku aku buang. Nah yang kedua aku masuk ke ketemu apa namanya Coach Charlie lah. Coach Charlie ini minta nomor aku. Nah Coach Charlie minta nomor aku kasih. Tapi aku memang aku yang minta sama dia. Aku bilang sama Coach Charlie, Coach Charlie masukin aku ke grup ya karena aku pikir kan itu grup Kristen Katolik ya. Karena aku pengen belajar lagi tentang kekatolikan gitu karena niat aku gitu kan. Niat aku tuh pengen belajar kekatolikan lagi nih. Nah, setelah aku masuk ke grup itu, nah itu kan si LW itu kan nyebut-nyebut nama aku tuh. Dia itu fitnah aku gitu kan. Katanya dia pelayanan apa? Orang aku ngajak dia makan bakso. Aku ngajak dia makan bakso. Udah gitu dia itu bawa orang tanpa seizin aku. Seharusnya kalau dia bawa orang seizin aku baru aku ini okein. Ini enggak. Dia bawa orang tanpa seizin aku. Udah tahu tuh orang sakit, udah tahu aku punya anak. Dia bawain orang itu tanpa seizin aku gitu. Nah, setelah aku masuk di grup itu, di grupnya Coach Charlie ya, baru berapa hari aku masuk gitu. Gara-gara si LW itu ini nggak tahu apa ini apanya si LW aku nggak tahu gitu. Ya. Apa ini teman-temannya si LW aku nggak tahu gitu. Cuman nomor aku ini kan nomor kerja ya. Nomor kerja itu nomor kerja aku gitu. Dan seumur hidup aku belum pernah. Itu udah 15 tahun aku pakai nomor itu. Itu udah lama banget. Nah, selama 15 tahun aku pakai nomor itu tuh belum pernah yang aneh-aneh gitu. Nah, setelah aku masuk ke grup yang ini yang Coach Charlie ini, nah aku tuh diteror gitu loh. Diterornya gini. Tapi nggak ada masalah gitu. Nanti aku kirimkan itu sama adik aku atau abang aku kan keluarga aku kan ya itu anggota ya. Nah aku tinggal kirim nomor dia dicari tahu gitu. Tapi kalau nanti udah dapet hati-hati gitu loh. Jangan sampai dia tuh macem-macem gitu loh. Nah jadi iya aku diiniin. Nah ini bajingan kata dia, penipu kata dia, di teror gitu. Jadi bingung gitu loh. Aneh gitu loh, ini manusia ini kadang lucu juga gitu. Pertama aku masuk grup apologet Kristen, aku diiniin. Kedua aku masuk di grup Katolik, aku di apain. Jadi pikir aku kenapa sih lu pada begitu gitu. Jadi nomor aku nih
Nggak ada, nggak ada Selin, lu mah ngadi-ngadi lu. Nah ini sampai ini baru diinin lagi. Nanti aku kasih nomornya nih. Ini nomornya aku kirimin ke adik aku gitu. Biar supaya dapet ini orangnya tuh ketangkep, baru tau rasa dia. Dia belum tahu saya dia. Gitu. Temanmu saya sendiri kan. Nggak tahu tuh, sebel banget gitu. Dulu di ke Kristen apa namanya, apologet Kristen, aku juga diiniin. Nah ini apologet yang ini. Halo, selamat pagi Mbak Ica. Halo Putri Sakina. Waduh, kenapa? Ada apa ini dengan LW Kak Ica? Gak ada apa-apa. Enggak, kan sama-sama ini. Kenapa kok saling hina, saling menghujat? Itu Nggak enggak baik apa-apa. loh. Cuman saya nggak suka aja. Ini orang ini sampai detik ini masih apa namanya, masih iniin saya gitu, masih apa? Karena selama saya pakai nomor ini kan nomor handphone saya ini kan handphone kerja gitu. Karena saya pikir buat apa namanya, saya pengen belajar tentang mendalamin lagi lah kekatolikan gitu. Jadi saya masukin tuh. Nah tiba-tiba saya di WA, kalau misalkan di grup itu bukan orang Kristen semua, atau di situ cuman hanya orang Muslim kan, misalkan nih ada penyusup gitu ya kan, seharusnya nih aku kasih tahu ya teman-teman ya, teman-teman yang bikin grup ya, aku mau kasih tahu sama kalian, kalau memang itu urusan agama, jangan asal masukin orang gitu loh, jangan asal masukin orang ke grup itu gitu. Jadi orang juga ya ibaratnya nih, orang pengen belajar, orang pengen tahu, jadi apa namanya, jadi males gitu loh gitu. Jadi maksud saya gini, kalau memang mau bikin grup atau mau bikin apa yang khusus, memang benar-benar mau kita pengen di situ, pengen belajar, kita pengen apa di situ, ya khususin gitu, cari orang-orang yang benar-benar gitu, jangan semua dimasukin, nggak kenal dimasukin, apa segala mah dimasukin, ujung-ujungnya begini kan gitu. Kalau misal ada lagi tuh ada lagi orang-orang dari ini ya, apa dia bilang, dia itu apa, pengen tahu saya, pengen tahu nama saya. Kalau kalian pengen tahu saya, datang kalian ke Medan, kalian tanya nenggolan polisi yang berkumis itu terkenal, itu bapak saya tuh di situ dari Medan. Lu tanya aja, Olo Panggabean itu, Pak Olo Panggabean udah meninggal, tetapi teman-temannya situ masih banyak gitu. Kalian tanya aja, Olo Panggabean itu tangan kanannya dulu siapa yang polisi, tanya aja gitu. Nah kalau kalian mau tahu saya gitu, jadi gak usah mau cari tahu ini, gak usah, kalian cari tahu aja ke sana gitu. Itu kalau kalian mau tahu, itu teman-temannya pasti di Medan tuh ya. Olo Panggabean dulu itu kan udah meninggal. Olo Panggabean dulu itu tangan kanannya siapa yang polisi yang berkumis bilang, yang kemana-mana selalu sama dia di Gedung Putih itu siapa gitu. Jadi coba kalian iniin gitu, biar kalian tahu siapa saya. Nah nanti kalian tahu tuh siapa nama saya, keluarga saya siapa gitu, kalian tahu gitu ya. Jangan kalian itu ini nggak usah, saya nggak akan pernah apa namanya, saya tidak akan pernah mengapain tentang diri saya gitu, menutupi diri saya, enggak. Saya nggak akan menutupi diri saya, tenang aja kalian ya. Cari tahu tentang saya tuh gampang. Lagian Di Medan. kalau merasa nggak ada salah, ngapain nutupin diri Kak Ica? Bentar Kak Putri, sabar ya. Iya. Nah, kalau kalian mau tahu saya ya, itu kan saya pernah bikin VT tuh adik saya di Siantar. Kalian tanya di Siantar itu siapa itu, apa namanya, Andi Samuel Nenggolan. Itu polisi di Polda. Kalian tanya aja, itu adik saya. Abang saya tanya di sana, itu di Tebing Tinggi. Kalian tanya, itu polisi juga yang sering masuk TV One. Kalian tanya, biar kalian tahu saya gitu ya. Saya di sini di sosial media ini kita itu sharing. Saya bertujuan di sosial media ini kita sharing, kita saling memberkati, kita saling menguatkan gitu ya. Kalau kalian mau macem-macem nanti gampang, saya tinggal telepon keluarga saya cari tahu kamu mampus nanti sama saya gitu ya. Jadi kalian itu jangan macam-macam. Makasih Kak Lisbeth ya. Jadi kalau kalian buat teman-teman ya yang punya grup, mau bikin grup ya,
Cari tuh yang benar-benar gitu. Jangan asal masukin orang. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Orang yang nggak tahu apa-apa, orang nggak tahu masalah, tiba-tiba ujung-ujungnya kayak gini. Saya seumur hidup belum pernah loh dijejel begini loh sama orang loh, gitu. Makasih kakakku, gitu. Jadi saya seumur-umur belum pernah loh digini. Saya datang ke saya buka room lintas iman itu supaya apa? Saya ini tujuan saya itu pelayanan. Tujuan saya pelayanan, saya ingin melayani. Karena apa? Dulu saya melayani Tuhan. Sebelum saya melayani Tuhan, saya tuh dibilang masih gedabrus, ya. Nah, setelah itu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena saya pikir saya itu pengen pengen pelayanan, akhirnya di sini. Nah, karena apa? Firman Tuhan juga berkata, ya, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa, ke seluruh umatnya, gitu. Jadi nggak usah cari mau tahu, tanya di tebing tinggi. Kalau misalkan ya Medan, Lubuk Pakam, Siantar, tebing tinggi itu masih saya tuh masih ibaratkan keluarga saya tuh masih oke, gitu. Cari tahu gitu ya. Jadi nggak usah takut, saya nggak akan lari kemana-mana gitu, ya, nggak akan kemana-mana. Jadi kalau pengen tahu saya cari tahu gitu. Banyak kok yang tahu kok. Kalau saya di Lubuk Pakam, siapa yang nggak kenal saya? Boleh tanya gitu. Jadi udah gitu, nggak usah ini gitu ya. Jangan mau cari umpet-umpet cari tahu saya. Tenang aja, saya nggak akan menutup diri kok. Saya akan membuka diri kok. Tenang aja kok. Saya nggak akan menutupi siapa saya, enggak. Buat apa? Abang saya juga sering masuk TV One kok, sering nangkepin orang kok, penjahat kok, para narkoba kok. Gitu, TV One patroli gitu. Kalau kalian lihat yang gendut-gendut itu tuh abang saya gitu. Jadi saya nggak akan nutup-nutup diri gitu, ya. Curhat yo, iya saya sebel. Ini saya di WA gitu loh, di apa namanya? Saya di WA diiniin mulu dari kemarin gitu. Dari kemarin tuh saya diiniin gitu. Saya di apa namanya? Kayak diiniin. Ini saya diem sabar. Nanti kalau udah batas kesabaran habis, saya cari tahu itu. Saya cari tahu kemanapun ujung dunia akan saya dapat gitu loh. Nggak tahu aku nggak tahu siapa orangnya, tapi dia seumur hidup saya baru kali ini diinin orang gitu loh. Kan kurang ajar itu manusia. Selamat pagi, Tok. Selamat pagi. Salam damai Iya, sejahtera. Ya, silakan. Apa judulnya tuh? Ada nggak mualaf cerdas? Iya, kamu mualaf gak tali ketakum? Enggak, saya pengikut Yesus. Oh, kamu pengikut Yesus. Ada yang ingin kamu tanyakan? Enggak, dengar curhat kamu aja. Kok jadi curhat? Kok enggak gini gitu. Lu curhat? Enggak di lu. Enggak, cuman saya tuh kesel, saya diiniin mulu, apa namanya? Kayak di teror gitu. Gara-gara saya kemarin naik di roomnya si dokter Akal. Kemarin kan saya masuk di room dokter Akal. Saya klarifikasi tentang si LW kan. Udah gitu langsung tuh dia itu teror saya gitu. Itu teror saya, mau ngapain kamu teror saya? Kamu datengin sini. Rumah saya di Kelapa Gading, dateng sini gitu. Saya nggak takut sama kamu. Datengin sini, mati tuh. Kalau kalau kamu orang Kristen mah nggak pantas kamu ucap begitu. Tapi saya pikir itu orang Kristen apa bukan nggak tahu saya. Shalom, selamat pagi Kak. Iya, shalom. Gini Kak ya, saya cuma mau kasih apa aja. Nanti aku spill nomornya ya. Oke. Jadi gini Kak, pengalaman aku saja ya, gini. Saya juga sering banyak itu masuk grup-grup kekristenan. Kadangkala memang adminnya itu nggak tertib, sebenarnya semua dimasukin. Kadang kita banyak juga kok, banyak penyusup yang masuk situ, ketahuan banyak. Jadi kita jadi domba seperti itu. Jadi saya sarankan Kak, nggak usah aja masuk seperti ini. Ya. Kedengaran nggak suara saya? Bapak, betul Bapak, makanya Bapak. Jadi memang benar yang sarankan tadi. Oh, Turun dulu nanti aku naikin lagi. oke Kak. Oh, udah bisa. Oke.
Ya, saya sarankan gini aja sama kakak. Saya juga udah keluar dari grup-grup semua itu, mau grup WA, grup apa. Sebenarnya kebanyakan adminnya itu nggak tertib. Semua dimasukin. Seharusnya kalau memang dia grup Kristen, minta nama aslinya, bikin fotonya di situ, alamatnya, biar jelas. Iya. Kalau memang istilahnya, memang niatnya memang mau istilahnya penginjilan. Tetapi kalau hanya grup-grup seperti itu nggak usah ikut masuk lagi, Kak. Yang ada malah kita jadi tersesat, Kak. Itu dia, makanya kalau yang pertama itu dimasukin si LW tanpa seizin saya. Dia masukin saya ke grup apologet kan. Saya bilang, "Oh, nah, kok dimasukin?" Saya bilang gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir orang Kristen semua. Makanya saya pikir ya udahlah gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak bagus. Nah, saya potek itu nomor, saya ganti nomor itu kan. Karena ya kita kan niatnya kan baik-baik aja, bagus-bagus aja, benar nggak? Kita Iya, kan iya, niatnya benar. bagus gitu loh. Kita kan memang mau berkumpul bersama saudara seiman, kita saling belajar, saling memberitahukan satu sama lain, benar nggak? Iya, Nah, iya, benar. cuman ini yang kedua aku yang minta sama teman ini gitu. Aku yang minta, aku bilang, kok aku mau masuk ke grup dong karena aku pengen belajar lagi. Nah setelah aku masuk, gara-gara ada typingan gitu tentang si LW. Nah aku kasih tahu bahwa si LW itu mah nggak bener, cuman hanya gitu doang. Nah si LW itu klarifikasi, nyebut nama saya. Nah akhirnya saya naik dong di roomnya dokter Akal. Saya klarifikasi ke dokter Akal, itu apa yang dia ucap itu nggak boleh, nggak pantas seperti itu, saya bilang. Nah setelah saya klarifikasi di situ, nah kalau misalkan di grup itu ada orang di luar dari iman nih, misalkan ya. Nah karena kan si dokter Akal kan pengen ketemu nih sama saya. Dan dokter Akal kita kan ngobrol nih, pengen ketemu. Nah cuman aku pikir karena sudah pernah karena aku udah iyain, dan aku langsung mikir dulu waktu ketemu sama si LW, pikir aku ujung-ujungnya dimanfaatin gitu kan. Nah jadi aku takut gitu loh. Jadi aku pikir boleh ketemu ini yang penting di luar dari ini dong, konten dong gitu. Nah ternyata kalau ketemu sama orang dikontenin, ketemu orang dikontenin, kan greget sayanya. Ibaratkan kita juga mau berteman juga males kan, benar nggak? Benar, benar. Jadi gini, Kak, sama si Hance juga kakak harus hati-hati. Dia itu ular beludak itu. Kemarin dia sejak viralnya mengenai hal ini, dia kan buka live. Masih Noise. Iya, kresek-kresek. Iya, dokter Halina, naik dokter Halina. masih noise nggak? Masih noise nggak? Oh, Nah gitu, jadi pikir aku gitu kan. Jadi ini orang pada nggak bener gitu. Naik lagi bang itu. Jadi maksud aku gitu kan, apa namanya? Aku di situ ke grup itu pengen belajar, pengen ini kok jadi begini. Jadi aku tuh sama dokter Akal. Dokter Akal itu WA saya, "Cak, ketemuan yuk," kata dia. Saya bilang, "Oh ya udah, kapan bisa ketemuan? Kalau anak aku sekolah, aku bisa pagi. Tapi kalau misalkan nggak sekolah itu Sabtu Minggu," saya bilang gitu. "Sabtu lah, kalau Minggu aku nggak bisa," aku bilang. "Karena kalau Minggu aku ibadah," aku bilang, "palingnya pulang dari ibadah." Cuman aku teringat gitu, karena aku tuh jujur ya teman-teman, kalau aku tuh bergaul itu ya lurus-lurus aja gitu loh. Bergaul itu nggak ada yang gimana gitu ya, berteman tuh lurus-lurus aja gitu. Nah tiba-tiba sosial media begini, aku jadi terkejut gitu kan. Jadi lu kok begini sih gitu. Nah udah gitu, aku bilang sama dokter Akal, lihat nanti deh kalau misalkan aku sempat aku iniin, aku bilang nanti aja, kan bisa perginya nanti pas ketemunya nanti pas kitanya habisin cia, kata dia. Aku pikir, aku takut gitu, trauma gara-gara ya yang pertama seperti itu gitu kan. Di situ aku takut gitu. Nah itu tuh sebel banget. Ini tiba-tiba ini orang nggak tahu tuh. Ini WA saya terus. Ini orang WA saya terus gitu. WA saya tuh iniin saya terus gitu. Nanti saya kasih nomornya ke keluarga saya baru tahu rasa gitu. Ketemu tuh orang mampus tuh di mana tuh. Nah jadi jangan ini gitu, jangan jangan macam-macam gitu loh. Tapi pikir lagi, kalau misalkan kita ini nanti udah ketemu keciduk orangnya nangis-nangis minta maaf, kan kebanyakan begitu.
Kita orang Kristen mana ini kan, kita orang Kristen mana tegaan gitu. Ntar keciduk marah nangis baru tau rasa gitu. Sebel teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, aku bilangin ya sama kalian ya, teman-teman dari manapun ya, kalau misalkan ada orang mau belajar ya, kan ini kan satu, kita seiman tuh ya, kita seiman, carilah, maksud aku gini, grupnya ini ya bener-bener orang-orang yang bener gitu, pengen orang memang bener-bener kita itu saling belajar atau apa gitu. Jangan masukin semua, ujung-ujungnya orang tahu nomor, kan kita lurus-lurus aja, kita pikir orang Kristen mah lurus-lurus aja gitu. Nah tiba-tiba begini, dapat nomor saya dari mana gitu. Nggak mungkin, saya seumur-umur belum pernah loh diinin orang begini gitu. Belum pernah loh, seumur-umur saya belum pernah loh diginiin orang loh. Tiba-tiba teror saya begini. Belum pernah loh seumur-umur. Nah itu kartu nomor handphone tuh udah lama, 15 tahun itu. Sudah lama sekali saya pakai. Dan selama saya pakai itu belum pernah ada hal-hal yang negatif gitu loh. Nah tiba-tiba begini kan jadi trauma saya potong, nggak mungkin itu apa namanya kartu kerja gitu loh. Itu nanya sedikit Kak Ica. Kak Ica Ya, itu nomor yang teror Kak Ica itu dia masuk di anggota grup itu juga nggak? iya, nggak tahu kan, Oh, aku nggak tahu. Cuman kan nggak mungkin dong, siapa yang tahu nomor aku? enggak, Semenjak aku tahu, Kak Ica, saran saja ya. Itu kan grupnya kan ada adminnya juga. Dikasih tahu juga dulu lah sama adminnya. Tolong dicek dulu. udah saya kasih tahu, katanya hapus aja, blokir aja, ya nggak bisa kayak gitu dong. Nah memang Iya, itu iya, orang iya. udah saya hapus. Nah ini datang lagi nomor yang lain nih. Oh iya, Dia iya, iya, WA iya. Iya, gitu. di apa aja Kak, diikutin aja terus, jangan dikasih pain, biar orang-orang Iya, seperti itu. makanya nanti saya Sekalipun dia Kristen Kak, gini Kak, sekalipun dia Kristen, kalau memang caranya seperti itu ya kita harus tegas, hmm, nggak apa-apa. keciduk nanti nangis bilang. Iya, Minta maksudnya maaf. yang penting intinya orangnya tahu. Nah, kita nasihati dia. Kalau memang dia masih mau kembali ke jalan yang benar, ya nggak usah dimasukin penjara lah. Yang penting dia kita tahu lah, gitu aja. Makanya nanti nih pelan-pelan nih, kalau masih juga dia brengsek sama saya tuh ya, teror-teror saya, tetap saya iniin jalur hukum dia tuh, biar Iya, tahu iya, rasa, iya. kasih pelajaran aja. Itu tinggalnya di mana, orang siapa, kan itu kan ketahuan dari nomor handphonenya. Dia tuh dia tuh tinggal di mana, orang mana, asli mana. Kan kalau polisi kan bisa tahu, gitu. Jadi kalau pengen tahu saya, gampang banget. Lu tanya aja tuh, anaknya si nenggolan polisi itu siapa gitu, kenal gitu. Cari tahu saya mau ini saya. Kak Ica, tampilkan aja nomornya di situ Kak. Ya, nggak apa-apa, Emang boleh? nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, saya Oh iya ya, tampilkan ya. ah, ah, ah. Nggak tahu ya, mungkin ke Bennett atau enggak ya. Biasa ke Bennett gak itu Kak Derlina? Halo. Ke Bennett nggak kalau menampilkan nomor? eh Enggak, apa namanya, biasanya kalau ada peringatan dari TikToknya. Oh, jangan, nggak usah katanya Kak Ica, nggak usah, nggak usah. Ada peringatan biasanya. Nanti ke Bennett katanya. Ke Bennett nanti Kak. Oh iya, oh ke Bennett ya Bapak. Tutup 4 angka, iya 4 angka. Ya, jadi kasih tanda XX aja, 08XXX gitu aja. Iya coba. Saya sebel gitu, kita di situ kan mau mau belajar, mau apa namanya, pengen banyak pengetahuan ya. Ujung-ujungnya teman-teman semua deh yang bikin grup ya, yang bikin grup kayak gitu. Kalau memang itu adalah grup benar ya, ya jangan asal sembarang masuk orang dong gitu, bener dong. Jangan sembarangan masuk. Ya kalau mau masuk itu pilih orang, lihat orang apakah benar ini orang Katolik apa bukan, orang Protestan apa bukan. Apakah benar ini orang mau masuk apa namanya?
mau ini belajar apa bukan gitu. Jangan sembarangan semua dimasukin gitu. Jadi orang takut tau nggak berteman sama berteman lagi gitu. Adminnya siapa? Adminnya nggak tahu siapa. Banyak, aku nggak pernah perhatiin, cuman kalau misalkan ada mereka sharing-sharing firman Tuhan apa gitu, aku suka baca gitu. Grup banyak grupnya. Jadi yang pertama itu aku masuk grup ya, Dokter Herlina juga ada di situ ya, Dokter Herlina ya. Iya. Nah aku langsung